Inilah ungkapan isi hati kami dan doa kami, bahwa kami bersyukur Engkau telah datang ke dunia, telah menebus kami dan menerima kami sebagai anak-Mu ya Tuhan. Karena kami percaya tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Itu sebabnya doa kami ya Tuhan, oleh karena kasih karunia-Mu kami bisa hidup dan menyatakan sekali Yesus tetap Yesus. Kami hidup untuk kami melakukan kehendak-Mu, menjadi serupa dengan Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Roh Kudus untuk kehadiran-Mu di tengah-tengah kami. Urapilah hamba-Mu, urapi kami semua. Kau juga mengurapi setiap saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan mengasihi. Kerajaan-Mu datanglah, kehendak-Mu jadilah di tempat di mana kami berada, seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap menerima kebenaran firman Tuhan kita katakan bersama-sama. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Gembala yang telah memberikan kesempatan untuk hari ini saya bisa berbagi kebenaran firman Tuhan buat kita semua, baik kita yang ada mengikuti ibadah secara onsite maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan mengasihi kita. Karena kalau ikan di dalam kolam, bunga tumbuh di tengah taman. Kalau kasih sudah begitu mendalam, ketemu lewat online, tetap aja berasa nyaman ya. Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, hari Jumat nanti kita akan memperingati hari Jumat Agung, yaitu kita memperingati penyaliban dan kematian Tuhan Yesus Kristus di Golgota yang merupakan pengorbanan untuk menebus kita manusia dari dosa. Dan juga ini menjadi momen untuk kita bisa merenungkan kasih dan cintanya Tuhan kepada kita. Sebab tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Hari ini juga kita akan masuk dalam perjamuan kudus nanti juga mengingat kembali pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Karena itu tema kita di minggu ini adalah dari jauh ke dekat. Ya, hubungan manusia yang tadinya sudah jauh, ya, karena dosa, ya, sudah jauh dari Tuhan. Tetapi oleh kematiannya, Dia memberikan jalan untuk kita mendekat kepada Tuhan. Karena itu ada tertulis di dalam Injil Lukas pasal 5 ayat 31 sampai 32. Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, sebagai manusia kita tidak kebal dengan dosa, bukan? Ya, kita semua masih bisa melakukan kesalahan, ya. Namun sebagai umat tebusan dan menjadi miliknya Tuhan, janganlah kita membiarkan dosa membelenggu kita lagi. Bukan berarti kita kebal dosa tadi saya katakan, tetapi jangan biarkan. Kalau kita melakukan kesalahan bahkan jatuh dalam dosa, jangan biarkan dosa itu membelenggu kita. Kita harus hidup dalam pertobatan. Yang setuju boleh katakan amin. Ya, kita harus hidup dalam pertobatan. Kita katakan sama-sama ya, 2, 3. Kita harus hidup dalam pertobatan. So hari ini saya ingin berbagi buat kita semua bagaimana kita hidup dalam pertobatan agar hubungan kita dengan Tuhan yang tadinya sempat rusak menjadi pulih dan semakin dalam hubungan kita dengan Tuhan, ya, semakin deep dengan Tuhan. Nah, oleh karena itu tobat yang saya maksudkan di sini adalah tobat, artinya tobat lalu taat. Bukan tomat ya. Tobat lalu kumat lagi. Kumat lagi, dosa yang sama, kesalahan yang sama diulang-ulang terus, ya. Kalau film diulang-ulang masih oke lah ya. Kangen nonton film mau deket Jumat Agung, nonton The Passion of the Christ, diulang-ulang setiap tahun oke. Tapi kalau dosa jangan dong diulang-ulang. Kesalahan jangan dong diulang-ulang, ya. Coba katakan sebelah kanan kirinya, jangan ya dek, jangan gitu ya. Ya, jangan diulang-ulang ya. Nah, hidup dalam pertobatan yang pertama kita harus mengambil langkah
tinggalkan dosa sekarang juga. Katakan sama-sama, 2, 3, tinggalkan dosa sekarang juga. Ibrani 12 ayat yang pertama mengatakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Tuhan mengingatkan bahwa dosa itu jangan dipegang tapi tinggalkan. Kalau tadinya kita hidup dalam dosa, hidup secara duniawi, tinggalkan, artinya berbalik 180 derajat untuk taat pada Tuhan. Ya. Pastor, saya mau lebih, enggak 180 derajat, mau 360 derajat. Jangan, nanti balik lagi ke sini. Ya. Cukup 180 derajat aja. Ditinggalkan saja. Ya. Situasi-situasi yang bisa mencobai kita untuk jatuh dalam dosa. Kita belajar dari seorang yang namanya Yusuf. Ketika dia digoda sama tante Potifar, Yusuf lari, run, menjauhi dosa. Bukan run atau lari mendekat ya, tante gitu enggak. Tapi lari menjauhi. Saudara, tidak mungkin kita bisa mendekat tanpa ada yang kita tinggalkan. Setuju enggak? Enggak mungkin saya bisa sampai ke sini kalau saya enggak meninggalkan keluarga saya di rumah. Karena yang diundang khotbah sama Pak Gembala cuma saya. Jadi enggak perlu saya bawa seluruh keluarga besar saya. Mereka harus ditinggal di rumah. Jadi mendekat kepada Tuhan harus ada yang kita tinggalkan. Gak mungkin kita bisa dekat dengan atasan kita, di mana atasan kita, pemimpin kita di kantor yang rajin, tanpa meninggalkan sifat malas kita. Tidak mungkin kita bisa dekat dengan pasangan Anda, ya. Saudara bisa dekat dengan pasangan Anda tanpa meninggalkan kenangan bersama mantan Anda. Setuju gak? Tidak mungkin kita juga bisa dekat dengan Allah yang kudus tanpa meninggalkan dosa kita. Tinggalkan situasi yang bisa mencobai kita. Tinggalkan apakah itu tontonan, itu bisa mencemarkan pikiran, bisa mencemarkan hati kita. Tinggalkan itu. Tinggalkan tawaran dunia. Tinggalkan godaan-godaan dari lawan jenis. Oh ya, thank you Pastor. Tinggalkan. Bahkan sekarang bukan cuma lawan jenis, yang sejenis juga bahaya itu ya. Tinggalkan situasi di pergaulan. Obrolan-obrolan yang dimana mulai menggosip, menggibah, mencemooh, run, tinggalkan. Jadi kalau ada dosa, yuk tinggalkan. Kalau kita ingin mendekat dengan Tuhan, lekas bertobat. Amin. Karena makan pepaya, makan obat. Orang percaya pasti cepat bertobat. Amin. Jangan ke Cibitung cuma beli soto babat. Jangan kalau udah buntung baru bertobat. Udah terlambat ya. Jadi hal yang pertama saudara, hidup dalam pertobatan adalah ketika kita sadar kita berdosa. Tinggalkan dosa itu. Sekarang juga, jangan ditunda-tunda, sekarang juga. Kedua, miliki orientasi pada maunya Tuhan. Efesus pasal 5 ayat 17 versi TSI mengatakan, oleh sebab itu janganlah hidup sembarangan. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengetahui apa yang Tuhan mau untuk kamu lakukan. Memang untuk kita mengerti maunya Tuhan gak gampang-gampangan juga. Kadang bisa gampang, kadang juga perlu pergumulan. Tetapi Rasul Paulus mengatakan usahakan, jadi harus ada tindakan. Ya, tindakan apa yang menjadi maunya Tuhan nih. Nah, salah satu buah pertobatan adalah ada rasa ingin selalu melakukan kehendak Tuhan. Ya.
Coba kita ukur diri kita sendiri deh. Setelah kita mengakui bahwa berdosa, bertobat. Saudara dan saya punya gak keinginan untuk tahu kehendak Tuhan apa? Saya belajar dari seorang yang berkenan di hati Tuhan, namanya Daud. Daud itu manusia biasa. Sama seperti kita juga punya kelemahan. Daud bukan orang yang kebal dengan dosa, enggak. Tetapi saudara, kelebihan Daud adalah dia cepat tinggalkan dosa, dan buah pertobatannya adalah dia punya orientasi pada maunya Tuhan. Maunya Tuhan apa ya? Makanya saudara, pertobatannya Daud itu bukan kaleng-kalengan. Ada tertulis di dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 22, Tuhan sendiri yang ngomong, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan juga melakukan segala kehendakku. Bukan cuma sebagian-sebagian, tapi segala kehendaknya. Nah tadi Paulus katakan, usahakanlah supaya kamu mengetahui apa yang Tuhan mau. Kalau Daud di mata Tuhan dinilai melakukan segala kehendakku, berarti hidup dia itu dia terus berusaha untuk mencari kehendak Tuhan. Berarti dia bangun hubungannya yang dalam dengan Tuhan. Bukan mau hubungan atau baru berdoa pada waktu ada kesulitan saja, tetapi keseharian dia bangun itu. Ini penting banget saudara. Ini penting banget, saya belajar. Tanggal 26 Februari yang lalu, mama saya dipanggil Tuhan. Dan saya mengalami satu keadaan yang berat banget untuk mengambil keputusan. Ini yang paling berat seumur hidup saya. Untuk mengambil keputusan mama saya itu harus dipasang ventilator atau tidak. My mom usianya udah 82 tahun saat itu. Dia ada gangguan dalam pernafasan, ada masalah di paru-parunya. Dan dia masuk IGD tanggal 25 Februari. Dalam kondisi tingkat kesadarannya sudah menurun. Kalau kita orang yang normal ini tingkat kesadaran angkanya 15. My mom tuh di bawah 8. Jadi waktu lagi ditekan gini dadanya sama suster kan orang tuh ada rasa sakit ya. Ini gak ada reaksi apa-apa. Dan pada waktu itu dia harus di-refer ke rumah sakit lain, ke ICU. Karena rumah sakit di mana mama ada waktu itu di IGD-nya, ICU-nya penuh. Tapi untuk mentransfer mama dari rumah sakit yang dia di IGD itu ke rumah sakit berikutnya, itu harus dipasang ventilator. Nah saudara, waktu saya tanya, dok kalau dipasang ventilator ini resikonya apa? Resikonya tulang rahangnya akan patah. Resiko lain adalah karena mama tuh badannya kecil dan memang udah sepuh ya. Resikonya adalah tulang iganya bisa patah. Kalau ada masalah dengan jantung ya, kan harus pasang CPR, nah itu ditekan tuh bisa patah tuh, waduh. Dan dia bilang juga, sakit gak saya tanya dok? Sakit dibilang itu, makanya dibius. Nah kalau dibius ada resiko gak dok? Saya tanya lagi. Dokternya bilang, ya ada resikonya nggak bangun, artinya bisa koma gitu. Oh gitu ya. Lalu kalau dipasang ventilator kemudian gimana? Pasti bisa bernafas lagi apa enggak? Tergantung katanya. Bisa winning apa enggak? Bisa survive enggak? Kalau dalam waktu 4-5 hari nggak bisa survive langsung dibolongin, dipasang alat lagi. Waduh. Saudara, untuk mengambil keputusan, karena saya anak paling besar, adik-adik udah nyerahin sama saya semua, udah terserah aja deh. Waduh itu gak mudah Bapak Ibu. Gak mudah, saya ngebayangin ini kalau berhasil, kalau enggak seperti apa. Bergumul saya tanya Tuhan. Karena saya percaya mama ini punyanya Tuhan. Yang Tuhan mau apa? Itu dia poinnya di situ. Bergumul saudara 10 jam. Minta tanda sama Tuhan, Tuhan maunya apa nih gitu. Saudara, orientasi pada maunya Tuhan. Tapi Tuhan itu bukan Tuhan yang tertidur. Tuhan yang cuek sama kita, enggak. Di jam yang ke-10 itu dokter panggil lagi karena dokternya udah bukan setengah mungkin 3/4 kesel ya sama keluarga kami karena lama banget ngambil keputusannya. Lalu saudara
di saat dokter kumpulin kami semua, anak-anaknya mama, di sekelilingnya mama itu di IGD, tiba-tiba adik ipar saya itu dipakai sama Tuhan untuk bertanya sama dokter. Dok, saya mau tanya sama dokter, kalau dokter punya ibu, kondisinya seperti mama saya, dokter akan pasangkan ventilator apa enggak? Saudara tahu apa? Dokternya bilang apa? Enggak. Wah, begitu dia ngomong enggak, saya tahu ini Tuhan nih. Terus dokternya lucu, waktu dia ngomong enggak, sepertinya dokternya kaget gitu loh. Loh kok gue ngomong enggak gitu. Terus dokternya langsung tinggalin kami saudara. Dan enggak muncul lagi dokter itu. Di situ saya tahu Tuhan bilang enggak. Udah, saya bilang sama dokter yang jaga di IGD itu, dok besok pagi mama saya mau bawa pulang. Oh gitu, ya udah. Singkat cerita saudara, besok pagi bawa pulang tanggal 26 pagi. Mama dalam kondisi gak bisa buka matanya, tapi masih ada kesadaran. Dan waktu mama sampai di rumah dan istri saya bilang, mama udah sampai rumah gitu. Waktu dia dengar bahwa dia udah di rumah, itu air mata tuh keluar gitu. Saudara, sorenya Tuhan panggil mama. Saya belajar di situ bahwa kita perlu banget tahu kehendak Tuhan. Di hari-hari yang tidak mudah sekarang ini, kita perlu lebih peka lagi, lebih dalam lagi dengan Tuhan untuk tahu apa yang maunya Tuhan. Amin. Karena saya percaya rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera yang memberikan hari esok yang penuh dengan pengharapan. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Nah saudara kasih dalam Tuhan, kalau kita punya orientasi pada maunya Tuhan, dan seperti Daud yang melakukan semua maunya Tuhan, pasti Tuhan akan berkenan. Saya sih percaya itu ya. Bagaimana dengan saudara? Ya. Yang ketiga saudara, hidup dalam pertobatan itu adalah bangun imannya. Ya, bangun imannya, bukan bangun ketakutannya, bukan bangun kekhawatirannya. Kesana sini ngomongin ketakutan, kekhawatiran, bukan. Bangun imannya. Roma 10 ayat 17, jadi iman itu timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Ya, tutup telinga kita untuk kata-kata yang negatif. Kata-kata yang bisa mengintimidasi kita, menghakimi kita bahkan. Tapi banyak dengar firman Tuhan. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Pada waktu kita baca firman Tuhan, pada waktu sendirian, di rumah, di tempat yang aman, baca tuh sambil ngomongin, perkatakan. Jadi iman timbul dari pendengaran sampai telinga kita mendengar. Amin. Karena iman timbul dari pendengaran. Pendengaran oleh firman Kristus. Itulah yang terjadi pada waktu mama saya, pada waktu kita dengar mau dimasukin ke ICU. Wah, di ICU ini kita akan sulit untuk mendampingi mama karena bisa jadi mama gak boleh dibesuk, gak boleh ditunggu di dalam lagi. Sementara mama maunya kalau dia sakit dia mau ada di sekeliling anak cucunya, anak mantu cucunya, amancu. Supaya apa? Supaya kita bisa perdengarkan firman itu terus. Karena buat mama ya semua manusia juga akan kembali kepada sang penciptanya. Tapi dia mau pada waktu dia dipanggil Tuhan, ada bersama anak mantu cucunya yang berdoa buat dia, yang menyampaikan kabar baik buat dia. Saudara, dengan rohani yang membuat iman kita terus terbangun, ya, maka kita akan terjaga dari hal-hal yang buruk. Karena itu disiplin rohani perlu kita bangun. Disiplin rohani akan membuat iman kita terus terbangun hari demi hari. Miliki disiplin rohani seperti punya waktu untuk berdoa, punya waktu untuk memuji menyembah Tuhan. Ambil waktu untuk berpuasa, berdoa, membaca, mempelajari firman Tuhan. Bikin diskon. Orang kan senang diskon ya. Tapi di sini yang diskon yang saya maksud adalah disiplin dan konsisten gitu. Ya. Disiplin dan konsisten. Jadi kalau kita ingin iman kita kuat,
Disiplinlah untuk membaca, merenungkan, dan perkatakan Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya. Amin. Ada pantun buat saudara. Ya. Ada pedagang jamu naik mobil, bawa kelapa berjumlah ganjil. Kalau hidupmu terasa labil, disiplin dan konsisten membaca Injil, pasti bertumbuh dan semakin kuat. Yang percaya katakan amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. Haleluya. Dan berikutnya adalah agar kita bisa hidup terus dalam pertobatan, kita gak bisa sendirian. Kita harus punya keluarga dan komunitas yang mendukung. Mazmur 133 ayat yang pertama katakan, nyanyian ziarah Daud, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Saudara, hidup dalam kerukunan itu menolong kita untuk hidup dalam kekudusan. Kadang kita gak bisa hidup sendirian di dalam menghadapi tantangan keduniawian dan dosa. Kita butuh keluarga dan komunitas yang mendukung. Balik lagi tentang Daud, saudara. Saya belajar dari Daud. Selama beberapa tahun yang saya tahu, Daud itu hanya berhadapan dengan raksasa namanya siapa? Goliat. Tapi ternyata Daud itu tidak menghadapi seorang raksasa aja. Ada banyak raksasa-raksasa yang dia hadapi dan raksasa tersebut harus dikalahkan. Salah satunya raksasa yang bernama Yisbi-Benob. Kalau saudara membaca di dalam 2 Samuel 21 ayat 16 sampai 17, Yisbi-Benob itu punya arti namanya adalah kediamanku di tempat tinggi. Jadi secara harafiah berarti aku ada di atas. Ini bicara kesombongan nih. Nah ternyata saudara, yang mengalahkan raksasa yang namanya Yisbi-Benob itu, ya, yang dikatakan berat tombaknya 300 shikal tembaga dan menyandang pedang yang baru, menyangka dapat menewaskan Daud. Tapi ternyata yang mengalahkan Yisbi-Benob itu bukan Daud. Daud hanya mengalahkan yang namanya Goliat. Tapi Yisbi-Benob itu yang mengalahkan adalah Abisai. Abisai ini anak Zeruya. Dia yang menolong Daud. Dia yang merobohkan dan membunuh orang Filistin itu, saudara. Nah, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, pesan yang saya mau sampaikan di sini adalah kadang kita nggak bisa mengalahkan dosa keduniawian itu sendirian. Kita perlu bantuan orang lain. Saya membutuhkan keluarga, saya membutuhkan pasangan, saya membutuhkan teman, saya membutuhkan anak, saya membutuhkan pemimpin untuk mengingatkan saya kalau saya bersikap sombong. Ketika saya dipercaya untuk membawa acara solusi, wah dari situ mulai banyak orang mengenal saya. Karena sekali tayang bisa ratusan ribu bahkan jutaan orang yang nonton sekali tayang dalam waktu 30 menit. Kalau khotbah di gereja lebih dari 30 menit mungkin ya seperti sekarang gak sampai 100. Tapi kalau di televisi itu bisa ratusan ribu, bisa jutaan. Dan itu setiap minggu. Setiap minggu. Kalau khotbah di satu gereja kan gak setiap minggu juga. Kecuali di gereja lokalnya. Itu pun juga kalau gembala. Kalau bukan gembala juga digilir kita kan. Tapi kalau di televisi itu setiap minggu. Bayangin sudah bertahun-tahun itu puluhan juta orang jadi tahu yang namanya Monty. Oh saat itu ada waktu-waktu itu naik saudara. Dan itu gak disadari kesombongan itu. Kalau mencuri itu sadar kan mencuri mengambil barang orang. Ya, berzinah juga itu sadar, dilakukan dengan sadar berzinah. Tapi kesombongan itu bisa gak sadar loh. Nah disinilah kita butuh keluarga, komunitas yang ingetin lo udah sombong tuh. Gue perhatiin sekarang ini lo lebih banyak yang ngandelin kekuatan sendiri daripada ngandelin Tuhan. Nah itu dia. Nah, saudara, kita butuh orang-orang di sekeliling kita yang mengingatkan kita, yang mendukung kita kalau kita jatuh dalam dosa. Bukan menghakimi, mengingatkan, menegur, tapi mendukung kita untuk bangkit kembali. Karena itu saudara, jaga kerukunan.
Jaga kerukunan di dalam keluarga, jaga kerukunan di dalam komunitas, jaga kerukunan di dalam berhubungan satu sama lain. Baik dalam hubungan keluarga maupun di dalam berkomunitas. Hidup dalam kerukunan. Amin. Yang mau katakan amin, yang mau lambaikan tangannya, yang di Zoom juga yang mau lambaikan tangannya juga ya, kasih emoticon hati juga boleh ya, puji Tuhan. Karena ada pohon pepaya dekat pohon sukun. Orang percaya pasti mau hidup rukun gitu ya. Puji Tuhan. Yang terakhir adalah hidup dalam pertobatan. Di sini kita harus mau terus berjuang. Ya. Hidup dalam kekudusan gak bisa diam saja. Tapi harus ada langkah-langkah. Berjuang. 1 Korintus 10 ayat 13 Paulus mengatakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Sehingga kamu dapat menanggungnya. Bukan pencobaannya diangkat. Bukan masalahnya diangkat. Bukan godaannya diangkat, enggak. Tetapi kita bisa menghadapi dan menanggungnya itu. Apa yang ditulis oleh Rasul Paulus mengingatkan kita bahwa hidup ini adalah perjuangan. Berjuang untuk mengalahkan pencobaan. Jadi teruslah berjuang. Jangan menyerah. Piala Dunia sepak bola itu diberikan kepada tim sepak bola yang hebat. Tim sepak bola yang juara. Kemenangan adalah bagi orang yang bermental juara. Terbukti dari adik-adik kita tim nasional U17 ya, yang bisa melangkah masuk Piala Dunia. Tepuk tangan dong buat tim nasional kita ya. Satu-satunya dari ASEAN yang masuk ke Piala Dunia karena mereka bermental juara. Hidup ini adalah untuk orang yang kuat. Amin. Tuhan Yesus berjuang untuk naik ke kayu salib. Emangnya dia enggak gentar? Emangnya perasaannya tidak berkecamuk? Tenang-tenang aja, enggak. Dia ngomong kok, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Yesus berjuang dari rasa kecewa ditinggalkan murid-muridnya, dikhianati muridnya, tidak diakui sama muridnya. Yesus berjuang juga dari rasa takut. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara alami. Mungkin saat ini saudara juga mempunyai rasa yang sama. Rasanya mau nyerah aja deh. Jangan menyerah. Teruslah berjuang. Karena Tuhan katakan pencobaan-pencobaan yang kamu alami itu pencobaan yang biasa. Kasih semangat sebelahnya dong, itu pencobaan biasa kok. Ya, kasih tahu lagi, nggak melebihi kekuatan kamu. Ya, yang di Zoom yang setuju boleh kasih emoticon jempolnya atau kasih jempolnya juga ya. Itu pencobaan biasa kok, nggak melebihi kekuatan kita. Dan bersyukur Tuhan itu nggak meninggalkan kita. Karena Tuhan berkata, pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu. Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Artinya apa? Tuhan nggak tinggalin kita. Karena itu kalau Tuhan Yesus bisa, saya percaya kita pun pasti bisa. Yang penting tetaplah berharap kepada Tuhan. Karena makan kue sus, makan ketan, di dalam Yesus ada kekuatan. Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang baik. So, jadi 5 hal ini ya. 5 hal ini untuk kita hidup dalam pertobatan. Sehingga kita semakin dekat sama Tuhan, semakin dalam dengan Tuhan. Ya, semakin bisa dipercaya sama Tuhan untuk melakukan hal-hal yang besar, semakin hidup berkenan di hati Tuhan. Yang pertama adalah tinggalkan dosa sekarang juga. Ya, kita nggak ada yang sempurna.
kita bisa melakukan kesalahan. Tapi kalau kita lakukan kesalahan, kita sadar hal itu dengan kerendahan hati, kejujuran, bertobat. Dan tinggalkan dosa sekarang juga. Berbalik. Lalu punya orientasi pada kehendak Tuhan. Ya, apa yang Tuhan mau untuk Anda lakukan? Sebagai seorang suami kah? Sebagai seorang istri kah? Sebagai orang tua? Sebagai anak? Ya. Bagaimana saudara bekerja, saudara melayani, apa yang Tuhan mau. Dan terus bangun iman kita. Jangan biarkan iman kita terus di level yang sama. Tingkatkan, bangun terus. Karena rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan. Tapi damai sejahtera yang memberikan hari esok yang penuh dengan pengharapan. Tuhan bilang, kalau di dunia ini gak ada iman, waduh. Tanpa iman tidak ada seorang pun yang berkenan di hatinya Tuhan. Bangun iman terus, miliki disiplin rohani. Ya, dan jaga kerukunan di dalam keluarga, dalam komunitas. Karena keluarga dan komunitas itu akan mendukung kita, mengingatkan kita kalau kita sudah melenceng atau kita sedang jatuh, kita dibangun kembali. Yang paling bisa lebih cepat itu adalah keluarga dan komunitas yang terdekat kita. Dan juga terus berjuang, ya, berjuang sama-sama. Karena hidup ini adalah untuk orang yang kuat. Bukan orang yang lemah. Kalau Tuhan memberikan kita tantangan, masalah, karena Tuhan tahu saudara pasti kuat. Amin. Are you blessed? Saudara diberkati? Ikan hiu makan tomat. I love you so much. God bless you. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kalau Tuhan ingatkan kami bahwa kami harus hidup dalam pertobatan. Supaya kami yang tadinya jauh, kami jadi dekat dengan Tuhan. Dan kami selalu dekat sama Tuhan. Kami selalu terhubung dengan Tuhan. Mari kita katakan sama-sama lagu ini. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah hidupku yang berdaulat atasku. Sekali lagi katakan. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu. Saya undang Pak Gembala. Baik Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita akan tunduk kepala sebentar, kita renungkan firman Tuhan. Kita akan siapkan nanti kita boleh masuk.